Welcome to Ecclesias Podcast. Halo semuanya, kenalin nama aku Ivana dan kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh 3 orang lainnya. Wah, rame banget nih. Iya bener, banyak banget ya guys. Siapa aja, langsung aja pertama silakan partner saya. Oke, halo teman-teman, namaku Jorgi, umurku 23 tahun, statusku masih single. Loh kok malah kamu yang nyebutin biodata Katanya sendiri? Perkenalan. Iya, tapi salah bro, harusnya biodata pembicaranya dong yang kamu sebutin. Oh, salah ya. Maaf guys, terbawa suasana nih. Oke, langsung aja. Di sini sudah ada Kak Ferdi dan Kak Tari. Silahkan boleh memperkenalkan diri, nama lengkapnya siapa, statusnya bagaimana, anaknya berapa, dan sekarang sedang aktif melayani di mana. Oke, ya tadi sudah disinggung nama saya Ferdi. Nama lengkapnya Dewa Gede Suwardinata Putra. Udah ketahuan pasti orang mana tuh. Istri 1 anak 1. Ya, istri 1 anak 1. Nggak boleh lebih dari 1 istri karena harus 1. Anak memang 1 tujuannya. Oh. Lalu melayani di beberapa tempat, salah satunya komunitas tunanetra se-Surabaya Raya. Yang lainnya ada di Gereja Kasih Nusantara, lembaga yang kami rintis. Dan juga beberapa tempat yang lainnya yang tidak usah disebutkan satu persatu nanti terlalu panjang. Oke. Itu aja deh ya, saya pikir cukup. Istri saya silakan yang tercinta. Wah. Sik ya. So sweet. Hari ini kita ngeramaikan podcastnya Pemuda Eklesia. Saya panggilannya biasanya teman-teman muda panggil saya Kak Tari ya. Tapi nama saya bukan guru tari, tapi nama saya Syekh Lestari ya. Biasanya dipanggil Kak Tari, tapi orang pada umumnya sesudah saya menikah panggil saya dengan sebutan Bu Dewa. Tapi ya Kak Tari nama yang paling asik juga, jadi kelihatan muda ya teman-teman ya. Umur saya 20 tahun yang lalu. Ya, jadi sebenarnya masih ya asik juga dan bersemangat melayani teman-teman muda juga karena di GKKA Sidoarjo saya sebagai tenaga part-time yang membina teman-teman pemuda profesi. Lalu selain pelayanan di GKKA, saya juga pelayanan mendampingi suami di komunitas tunanetra di Surabaya. Juga biasa sih pimpin seminar di gereja-gereja. Ya di pulau-pulau yang lain juga itu tentang parenting, juga tentang family ya. Ya dalam naungan Gereja Kasih Nusantara. Ya, jadi pelayanan yang kita rintis Gereja Kasih Nusantara itu adalah pelayanan untuk pelayanan konseling, Pendampingan dan pemuridan. dan konselingnya spesial sebenarnya yaitu pranikah dan juga pasca nikah. Iya. Karena jarang pelayanan konseling itu pasca nikah. Biasanya orang sebelum menikah konseling, tapi sesudah menikah dihadepin sendiri kan kasus-kasus persoalan mereka. Jadi itu yang kita kerjakan. Gitu. Oke, Sudah? thanks. Kurang? Apa lagi? Sudah, Nama lengkap sudah. Nama pendek sudah. Pelayanan sudah. Jumlah anak sudah. 1. Oke. Oke, terima kasih Kak Tari dan juga Kak Ferdi untuk perkenalannya. Berarti boleh ya nanti Ivana panggil Kak Ferdi ini juga Kak Dewa gitu ya? Kak Dewa boleh, Kak Fer boleh, apa aja boleh. Semua halal bagiku. Wah. Oke. Iya, jadi jangan bingung ya guys, Kak Ferdi dan Kak Dewa ini masih orang yang sama. Oke, jadi malam ini kita bakal bahas apa ya Jor? Apa yang kira-kira relate sama kehidupannya Kak Ferdi dan juga Kak Tari sampai kita ini mengundang mereka pada episode kali ini. Wah, iya nih. Kayaknya kalau aku lihat ya dari perkenalan yang tadi, kayaknya sih Kak Tari sama Kak Ferdi ini punya keluarga yang sempurna, If. Wah, Ya, Wow. kalau bahasa Jermannya itu perfect family. Wah, Inggris bro. Oh, salah ya. Iya. Sorry. Oh, bukan bahasa Belanda ya? Tak pikir bahasa Jawa dari Perfect Family itu. Waduh. Oke, bayangin aja If, kalau Kak Tari sama Kak Ferdi ini keluarganya selalu ramah, selalu murah senyum, gak Pakai pernah. masker loh aku. Oh, tapi kelihatan Kak? Oh, kelihatan. Iya, Oke, kalau oke. senyum. Iya. Terus rajin pelayanan bareng juga. Pokoknya sempurna deh. Bener ya, Kak Tari sama Kak Ferdi? Wah, kita manusia nih soalnya. Iya, sempurna. Lo Kak Ferdi lu nggak bisa lihat kok sempurna di mana? Nggak sempurna Kan- tuh. Keluarganya Kak. Oh, keluarganya. Iya. Keluarganya ya. Saling melengkapi. Iya. Oh. Saling melengkapi. Di dalam ketidakmampuan Kak Ferdi melihat disempurnakan oleh Kak Tari. Jadi
saya sepakat istilah keluarga sempurna untuk kami dalam pengertian begini. Saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa nyetir mobil, saya nggak bisa nyetir motor, tapi saya ditolong oleh istri yang bisa melihat, yang bisa nyetir mobil, yang bisa nyetir motor. Jadi sempurna. Iya. Dan saya itu menjadi sempurna setelah ketemu suami saya. Saya itu hanya bisa nyanyi, nggak bisa main musik. Saya punya mata, tapi nggak bisa main gitar, nggak bisa main keyboard. Jadi saya doa dan Tuhan kasih suami saya. Kami bisa melayani bersama, saya nyanyi, suami saya bisa main musik. Jadi lengkap. Bukan karena sendiri-sendiri sempurna, tapi setelah bersama disempurnakan dalam Tuhan. Wah, keren Gitu sih ya. banget. Iya, Wah. memang Kak Tari sama Kak Ferdi ini rendah hati sekali ya guys. Nah, kalau ngomongin itu ya Kak, keluarga-keluarga tadi itu ya. Sebenarnya menurut Kak Tari ini ya, gimana definisi keluarga yang sempurna di tengah ketidaksempurnaan yang dimiliki? Oke, iya. Jadi definisi keluarga yang sempurna di tengah ketidaksempurnaan yang dimiliki. Sebenarnya kayaknya tadi saya sudah sampaikan ya di awal. Iya. Jadi kita mesti punya konsep yang jelas sebenarnya dalam sebuah keluarga. Keluarga itu sebenarnya bukan berisi orang-orang yang sempurna, tapi akan menjadi sempurna saat orang-orang yang tidak sempurna itu hidup menjadi satu di dalam kesempurnaannya Tuhan. Iya. Tidak ada keluarga yang sempurna sebenarnya, tapi akan menjadi sempurna saat yang tidak sempurna digabungkan dengan yang tidak sempurna, melekat kepada yang sempurna. Itulah Tuhan. Jadi definisi keluarga yang sempurna di tengah ketidaksempurnaan, ya kita tidak sempurna. Tapi saat yang tidak sempurna bergabung, menikah menjadi satu dengan yang tidak sempurna, ya kita disempurnakan Tuhan. Dalam konsep kekristenan itu kan pernikahan itu dua menjadi satu. Ya, atau benang setali itu ya. Dua menjadi satu, di dalamnya ada Kristus. Maka kalau yang tidak sempurna bergabung dengan yang tidak sempurna, di dalamnya ada Kristus, maka akan terjadi yang namanya kesempurnaan. Itu yang bisa saya tambahkan. Dan mesti ingat, kita itu nggak nikah sama malaikat. Ya, pasangan kita tuh bukan malaikat. Jadi jangan bermimpi kita mesti punya pasangan yang ideal. Kita nikah sama manusia. Manusia tuh nggak sempurna, udah pasti. Tapi saat kita meletakkan semuanya dalam pusat kesempurnaan, yaitu Kristus, kita akan ditolong oleh Tuhan. Pasangan kita bukan malaikat ya, pasangan kita manusia, jadi udah pasti tidak sempurna. Gitu. Wah, ini mantap betul ini jawabannya dari Kak Tari sama Kak Ferdi. Nah, aku juga mau nanya nih Kak Ferdi. Kalau misalnya nih Kak, ada keluarga nih yang kelihatannya aman, tentram, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada konflik. Nah, tapi sebenarnya keluarga itu nggak ada waktu Kak buat doa bersama, nggak ada mesbah keluarga gitu. Apakah keluarga tersebut bisa dikatakan sempurna ya Kak Ferdi? Kalau berdasarkan definisi awal tadi, kesempurnaan itu akan terjadi jika ada Kristus di dalamnya, jika Kristus dipuji, jika Kristus dimuliakan. Tidak ada berdoa bersama berarti kapan waktunya memuji Kristus? Bagaimana bisa terjadi kesempurnaan jika tidak ada Kristus yang diagungkan di situ? Jadi kalau pertanyaan ini muncul, ditarik kepada jawaban pertama, maka ini disebut keluarga yang belum sempurna karena tidak adanya waktu untuk doa bersama. Tidak ada waktunya untuk sama-sama menaikkan ucapan syukur secara kebersamaan dalam keluarga. Itu yang saya bisa pikirkan bahwa tidak bisa sempurna karena tidak ada waktu untuk berdoa bersama. Sulit dikatakan sempurna. Iya, mungkin juga gini ya. Kadang kita ngelihatnya itu di penampilan luar aja ya. Penampilan di luar saja. Jadi kadang-kadang jika ada keluarga ya kelihatannya aman, tentram, nggak pernah ada konflik. Ya nggak konflik, mereka nggak ngomongan. Ya, gitu kan. Ya kelihatannya aman-aman aja. Atau mungkin bisa saja jalan bareng, bisa saja kelihatannya mungkin banyak ibaratnya itu kalau jejak rekam di statusnya gitu ya kayaknya kelihatannya enjoy aja, bisa ketawa. Ya di fotonya waktu lagi senyum, waktu lagi berantem nggak mungkin foto kan. Gimana akan ada keamanan saat Kristus nggak ada di situ. Karena di dalam persekutuan itu, di dalam doa bersama itu sesungguhnya dari yang tidak sempurna tadi akan menikmati kesempurnaan di situ. Akan dibentuk untuk saling melengkapi di situ. Jadi belajarlah melihat buku bukan dari covernya,
tapi dari isinya. Jadi poin ini penting supaya kita jangan terjebak dengan tampilan luar. Karena tampilan luar itu semuanya manis kok sekarang ini. Banyak tampilan-tampilan bagus, tapi ternyata setelah lihat isinya tidak sesuai dengan yang dipikirkan. Oke, jadi nggak boleh gitu ya Kak, kita judge book by its cover gitu. Yes. Oke. Karena kadang yang kelihatan di luar itu bisa menipu ya Kak ya. Iya Apa pasti yang dong. kelihatan di luar belum tentu di dalamnya Realita. sama gitu Iya. juga. Ya, karena kadang konflik keluarga itu ya, Jorgi ya. Konflik keluarga tuh kadang-kadang kayak gunung es gitu loh. Iya kan, nggak kelihatan. Rata-rata sih ya kalau ada konflik rumah tangga ya, entah itu pasangan ya, entah itu pasangan muda, atau itu mungkin orang tua dengan anak. Manusia itu pada umumnya itu akan menampilkan yang the best. Ya kadang-kadang kita kalau ada konflik tuh tunggu ya, ntar sampai di rumah ya kita selesaiin ya gitu. Jadi waktu dilihat orang atau mungkin datang ke gereja dilihat, aduh asik banget tuh papa mama sama anak-anaknya berangkat bareng. Padahal ya ini hanya 2 jam nih dilihat kita di gereja, tapi nggak tahu di mobil apa yang terjadi. Kalau keluarga nggak ada Tuhan, nggak ada persekutuan, saya nggak yakin pasti ada konflik, entah itu seperti gunung es atau seperti perang dingin ya. Pasti ada, karena di dalamnya kesempurnaan yaitu Kristus sendiri nggak dilibatkan. Jadi ngatasin persoalannya dengan ya berpenampilan baik di luar, tapi di dalam ya itu tadi, tunggu aja waktunya kapan kebentur, pasti akan meledak. Saya suka gini, kadang-kadang suka ngundang teman-teman, kalau mau lihat kami, bukan waktu di luar ini, silakan datang ke rumah, nginep Datang 2 ke hari. rumah. Nginep 2 hari di rumah kami, Nginep enggak apa-apa. bersama kami. Saya kasih makan kok gratis. Ya. Lihatlah kami bagaimana kami. Apakah kami seperti di luar atau berbeda? Iya. Biasanya memang mengatakan tidak jauh beda. Tidak jauh beda berarti masih ada kesamaan-kesamaan, walaupun sedikit ada perbedaan-perbedaan. Tetapi pada umumnya tidak jauh berbeda dengan di luar. Akan melihat ketidaksempurnaan kita Iya, berdua gitu. dan melihat bagaimana Tuhan menyempurnakan kita. Kami, Wah. gitu. Hadir Jadi, di rumah boleh gabung, boleh belajar Georgie bersama boleh main di hidup. rumah sekali 2 hari. Kami senang sekali kalau ada teman-teman Berikutnya belajar Ivana hidup. boleh 2 hari di rumah, tapi jangan sama-sama datang ke rumah, tidak boleh. Oh iya jangan. Nggak boleh ya. Itu Nggak jangan. boleh. Kayaknya, Oke. iya. Ivana ini lebih cocok kayaknya main-main sama Ken ya. Oke. Lo se Ivana soalnya. Iya, langsung. Iya. Wah ternyata baru tahu ya Kak. Ya itu kalau misalnya kita lihat keluarga lain gitu ya, atau rumput tetangga lebih hijau, itu jangan buru-buru membandingkan sama keluarga kita sendiri gitu ya. Karena Iya. apa yang terlihat di luar belum tentu ini ya sama kayak. Ya rumput tuh memang rumput tetangga pasti hijau karena lagi dirawat rumput tetangganya. Kalau rumputnya kita kadang-kadang kita lupa rawat. Nah tapi intinya ini, benar tadi yang Ivana katakan sekali lagi bahwa jangan pernah melihat tampilan luar saja. Itu penting. Dan jangan pernah iri dengan tampilan yang muncul-muncul itu. Seperti rumput hijau itu. Kadang-kadang rumput kita memang tidak terlihat hijau, tapi sebenarnya hijauannya mata kita lebih lihat ke sebelah, tidak melihat kehijauan rumput kita itu sendiri. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Ferdi dan juga Kak Tari. Nah, Ivana juga mau nanya nih, kalau misalnya bahas tentang kesempurnaan gini, sebenarnya setiap anggota keluarga ini kan pasti punya kekurangannya masing-masing. Ya kan? Nggak Iya, mungkin pasti. sempurna 100% gitu ya sebagai manusia. Betul. Nah, terus gimana setiap anggota keluarga ini menyikapi kekurangan anggota keluarga yang lain, Kak? Kak Tari. Oke. Kalau dari saya, ini langsung dalam relasi kita berdua ya sebagai pasangan. Kalau saya lihat ketidaksempurnaan Kak Ferdi yang pertama itu adalah secara physically ya. Karena ini panggilan Tuhan spesial ya buat saya. Kak Ferdi ini adalah seorang tunanetra dan ya pasti nggak bisa melihat. Saya ini ketidaksempurnaannya. Hal pertama yang saya tangkap adalah karena saya perempuan, panggilan Tuhan untuk seorang perempuan adalah sebagai penolong. Bagaimana saya menyikapi ketidaksempurnaannya, saya kembali kepada panggilan saya. Saya adalah penolong. Kalau pasangan saya nggak bisa melihat, apa yang saya bisa lakukan? Saya bukan menuntut dia, atau saya menyalahkan dia, atau bahkan mungkin saya nyalahin Tuhan. Kok aku dikasih dia? Enggak. Saya kembali kepada panggilan Tuhan buat saya. Cara saya menyikapi kekurangannya adalah, Tuhan, apa yang ada pada saya yang sekarang saya harus lakukan? Saya gunakan itu. Ya
panggilan saya adalah menjadi mata untuk Kak Ferdi, ya teman-teman. Ini yang kelihatan, Terus kalau ngadepin yang tidak kelihatan, misalnya gini ya, kadang kita ini kan beda suku. Tapi saya melihat bahwa itu kembali kalau ada sesuatu yang bentur saya, kan orang lihat biasanya ini kok suaranya keras sih gitu. Saya sebagai pasangan saya nggak lihat itu sebagai kekurangannya, tapi saya kembali lagi, Tuhan udah nyiapin saya. Oh kalau dia keras atau dia lagi suara tinggi, saya harus paham. Yang saya harus memahaminya. Oke, kamu harus paham itu bukan marah. Berbeda suasananya, berbeda nadanya, tapi saya harus paham. Saya diutus untuk memahaminya. Gitu. Oke, kalau dari saya mikirnya gini. Tadi disinggung, saya tunanetra, Kak Tari bisa melihat. Awas ya. Awas ya, kami menyebutnya awas. Bedanya apa sebenarnya tunanetra dan awas itu? Kalau awas itu memikirkan apa yang dilihat. Kalau tunanetra melihat apa yang dipikirkan. Bingung aja tuh. Intinya gini. Kak tadi kan mata saya, dia melihat, lalu dia menyampaikan ke saya, lalu saya memikirkan, lalu saya menyampaikan ke dia bahwa begini untuk bahan diskusi kami. Itu poin pelengkapnya, mengisi ketidaksempurnaan masing-masing. Kak tadi mungkin tidak menganalisa sejauh itu, tapi saya yang tidak bisa melihat itu, melihat dalam pikiran bahwa ini perlu seperti ini supaya menjadi sempurna. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyikapi ketidaksempurnaan? Ini poin penting. Saling itu penting. Saling mengerti, saling menerima, saling memahami. Jadi belajar untuk saling menerima, saling mengerti, bukan hanya menuntut. Ini penting, jangan menuntut, tapi belajarlah saling mengalah, saling menerima, saling memahami. Itu penyempurna dari ketidaksempurnaan. Satu hal yang sederhana lagi, saya tambahkan sedikit, bahwa saat kita melihat kekurangan pasangan, saya langsung tahu. Saya langsung kembali ke pikiran saya. Saya tidak menikah dengan malaikat. Saya menikah dengan manusia. Kalau dia punya kekurangan, itu wajar. Saya harus, Tuhan tolong saya untuk memahami ini, untuk menghadapi ini. Jadi itu yang selalu saya pasang di otak saya. Kamu gak kawin sama malaikat ya. Kalau punya kekurangan wajar, biasa. So, Tuhan tolong saya. Supaya saya bisa. Ini bukan menjadi hal, kekurangan itu bukan penyebab perpecahan keluarga. Enggak, jadi kita harus hadapin itu. Ya, kekurangan itu untuk dilengkapi ya. Pemahamannya diarahkan betul. Ya. Kekurangan harus ditambah. Nah, kurang harus ditambah. Tambah. Bukan kekurangan itu menjadi penyebab. Kalau kurang kan enggak mungkin enggak tambah. Kalau kayak makan gitu, kalau makannya kurang perlu tambah kan? Iyalah. Nah, kalau sifat pasangan kita kurang perlu ditambahi. Iya. Kalau dia jangan sabar, aku ditinggalkan jadi kurang toh. Iya. Kalau ditinggalkan makin berkurang. Kapan bertambah sempurna? Jadi saat dia kurang kita harus mendekat. Cara berpikirnya harus benar. Cara berpikirnya ini penting dengan mengarahkan pikiran ya, lebih tepatnya. Mengarahkan pikiran dalam kekurangan harus ditambahin. Oke. Jadi kadang itu kan manusia itu punya ekspektasi yang tinggi banget gitu ya Kak. Jadi kadang kalau misalnya karena dia pikirnya nikah dengan malaikat masalahnya. Nah, iya mungkin itu ya. Karena kan kita misalnya mau cari pasangan nih harus yang tinggi, putih lah, ganteng, cantik, yang nggak pernah marah-marah gitu ya. Anak tunggal, hartanya berlimpah gitu ya. Berkepribadian gitu ya. Iya, terkadang santun. Kan manusia kan bisa punya ekspektasi gitu ya. Padahal sebenarnya kembali ke realita bahwa sebenarnya manusia itu nggak ada yang benar-benar sempurna kayak malaikat gitu. Nggak ada. Nggak ada kan? Kita nggak bisa nikah sama malaikat kan? Iya. Manusia selalu punya keterbatasan dalam karakter, keterbatasan dalam berpikir, keterbatasan dalam bersikap. Jadi banyak sekali keterbatasannya. Jadi jangan merasa kita ini tidak terbatas. Kita ini terbatas. Punya kekurangan semua. Ya, jadi saat kita melihat bagaimana menyikapi kekurangan pasangan atau kekurangan anggota keluarga ya. Misalnya mungkin juga anak melihat kekurangan orang tuanya. Misalnya anak melihat kekurangan orang tua atau orang tua ngelihat kekurangan anak. Ya kan mungkin yang dengar kali ini nggak hanya anak-anak muda yang statusnya sebagai anak, tapi bisa juga ini ada orang-orang tua nih yang punya anak. Jadi saat kita ngelihat anak kita dalam kok anakku nggak seperti anak orang lain sih gitu ya. Iya. Bener kan? Kadang-kadang kita ngelihat kok anakku nggak kayak dia sih. Sampai kadang-kadang orang tua itu terjebak
terjebak membandingkan di depan tamu, di depan orang lain sehingga anak menjadi terluka. Ya kan, jadi orang tuanya juga kecewa, anaknya juga tambah kecewa sebenarnya. Jadi bagaimana kita harus menyikapi saat melihat kekurangan anak kita, orang tua nih ya. Karena saya juga punya anak, saya ngelihat anak saya juga punya kekurangan di situ. Saya harus tahu, oh anakku masih kurang di sini. Saya sebagai orang tua mesti berbuat sesuatu, mesti memikirkan apa yang harus saya lakukan supaya kekurangan anak saya itu bisa tertutupi atau bisa terlengkapi akhirnya. Mungkin hal sederhana, kadang-kadang kita melihat, oh ini contoh praktis misalnya ya, kok anakku enggak ramah sih seperti anak orang? Kita mesti perhatikan, jangan-jangan loh anak kita belajar ramah dari siapa kalau kita enggak ajarin dia. Nah jadi mesti ada tindakan praktis yang kita lihat, jangan kita protes, oh anakku kok enggak seperti anak tetangga. Atau mungkin kita anak nih, ke orang tua ya, mungkin teman-teman muda nih biasanya usia perselisihan banyak ya dengan orang tua ya kan. Yang muda, yang cowok biasanya selisihnya sama papanya. Kalau anak cewek biasanya itu sama mamanya, bener enggak ya? Jadi jarang, kalau anak cewek pasti sahabatannya sama papanya. Ya kalau anak cewek sama papanya. Sayang banget sama anak cewek. Pasti. Nah, mamanya sayang banget sama anak cowok. Bener nggak? Kalian ngadepin gitu nggak sih Jorge sama Ivana? Ngerasa nggak sih? Oh iya. Itu sebenarnya jarang ada. Kalau sama mama jarang konflik, tapi kalau sama papa. Iya bener. Jadi itu. Walaupun mungkin konfliknya enggak ini juga, tapi ada konflik-konflik yang sangat mudah terpancing. Iya. Karena sedikit aja terpancing. Ya, jadi itu kan kadang-kadang karena kita melihat kok papaku nggak kayak papa orang sih. Ya nggak kayak papa temanku, atau mamaku kok nggak kayak mamanya. Mamaku nih kok gini ya, kadang-kadang kita gitu. Jadi mari kita sebagai anak juga yang mungkin statusnya sebagai anak, kita mesti ngerti apa yang jadi latar belakang, kenapa mamaku kok kayak gini. Mungkin kita sebagai anak kita juga jangan hanya nuntut mama mesti kayak gini loh. Ayo kita lihat diri kita, kalau lihat mama kita kurang kayak gitu apa? Satu hal, mungkin kita sebagai anak kurang doain mama kita. Kalau kita lihat mama kita banyak ngamuk-ngamuk, ya mungkin banyak ini hal sederhana aja. Mungkin kekurangan kita adalah mama kita kurang ramah, atau mama kita kurang baik, mama kita kurang lemah lembut. Kita lihat sebenarnya hal sederhana, mungkin teman-teman sedang kurang mendoakan mama. Banyak orang kan hanya menuntut. Kekurangan itu untuk dilengkapi ya, iya. Kekurangan itu jangan dituntut. Kita. Lihatlah, belajarlah melihat diri kita, kembali kepada diri kita pribadi-pribadi. Saya sebagai papa bagaimana? Saya sebagai mama bagaimana? Saya sebagai orang tua, saya sebagai anak bagaimana? Belajar bertanya, belajar introspeksi, itu akan mempermudah kita untuk menjadi penyempurna dalam ketidaksempurnaan. Ya, jadi kalau sebagai anak teman-teman kadang nuntut, kok aku nggak diperhatiin papa mamaku ya? Kamu sudah perhatiin papa mama belum? Gitu lagi kan? Gitu. Jadi kalau kita nuntut mama, papa kok nggak perhatian sih? Kadang-kadang kita anak nutup diri. Kadang anak-anak malu. Misalnya teman-teman lagi ada dak-dikduk ser nih, misalnya lagi disukai seseorang atau suka sama seseorang. Kenapa sih mama kok nggak perhatian gitu? Ya karena kita sendiri nggak cerita sama mama papa kita kan. Kita lebih tertutup kan sama percaya sama orang lain daripada sama orang tua. Gitu. Padahal yang melindungin kita orang tua. Jadi teman-teman, kepada siapa teman-teman harus bertanya sebenarnya? Saat teman-teman jatuh cinta, teman-teman ngadepin masalah, datang dulu deh sama papa mama, minta karena didoain deh. Papa mama punya pengalaman. Iya, papa mamamu pernah muda, engkau belum pernah tua. Belum pernah tua. Oh iya benar. Ya, teman-temanmu belum pernah tua juga kan, biasanya gitu. Kita percaya sama teman-teman kita. Iya, teman-teman kita belum pengalaman nih jadi orang tua, ya kan? Iya. Jadi kalau anggota keluarga yang lain punya kekurangan itu jangan dipermasalahkan gitu Kak, tapi benar-benar harus belajar saling memahami, saling menerima, saling menghargai. Mantap. Dan melengkapi. Wah, gitu. Mantap banget. Nah, untuk episode kali ini, ada closing statement nggak dari Kak Ferdi nih untuk episode kita? Oke, kalau saya mau closing statementnya begini. Kesempurnaan akan terjadi jika adanya saling mengerti, saling menerima, saling memahami, saling melengkapi. Tidak ada saling menuntut. Jika ada saling menuntut, maka kesempurnaan itu akan jauh dari yang diharapkan. Oke, mungkin Kak Tari mau menambahkan juga? Kalau dari saya di bagian ini sih, selalu ingat bahwa keluarga kita itu bukan keluarga malaikat ya guys.
keluarga kita ini adalah keluarga manusia yang memiliki kekurangan, satu dengan yang lain ada kekurangannya karena memang kita tidak diciptakan sempurna secara perfeksionis, artinya kita yang nggak memiliki kekurangan apapun. Kita tetap ada dalam keterbatasan dan kelemahan. Ingat, jika terjadi sesuatu kita seperti melihat kekurangan anggota keluarga kita, mari kita lihat memang kita adalah keluarga yang tidak sempurna, tapi kita punya Kristus, Allah sumber kesempurnaan yang akan menolong dan mengatasi kita di tengah-tengah kekurangan masing-masing anggota keluarga. Sedikit tambahan terakhir, jadikan Kristus penyempurna yang sejati. Oke. Wah, closing statementnya sangat-sangat ciamik sekali ini ya. Mencerahkan gitu ya. Iya, terima kasih untuk Kak Tari dan Kak Ferdi atas pencerahan-pencerahan dan pengetahuan serta pemahaman baru nih yang diberikan di episode kali ini, yang kembali membuat kami menyadari dan juga teman-teman pendengar setia podcast ini menjadi sadar bahwa sebenarnya dalam keluarga itu nggak ada yang sempurna dan hanya Kristuslah yang bisa menjadi penyempurna bagi setiap keluarga kita. Yes. Oke, ya. Jadi sekian ya guys episode kita kali ini. Minggu depan kita akan kembali dengan topik yang masih relate seputar keluarga, yaitu judulnya Me and My Family. Dan kira-kira bakal bahas apa aja? Nantikan minggu depan. Bye-bye, Youters. Youters.